Sumpahmu itu dahsyat. Orang yang dulu menyakiti kamu akan hancur perlahan-lahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Channel ya. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan, teman-teman. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya, bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta. Dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah. Di sini kartu tarot sudah aku sabel, aku acak dan aku pilih. Kemudian, tema kita untuk readingan kali ini teman-teman. Sumpahmu itu dahsyat. Orang yang dulu menyakiti kamu akan hancur perlahan-lahan. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya The Devil, teman-teman. The Devil ini muncul hadir sebagai energi pembuka. Ya. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap kondisi kehidupan kamu terlebih dahulu, teman-teman. Mohon maaf. Memang dapat aku akui, ya. Selama ini kehidupan kamu selalu saja dipenuhi dengan berbagai masalah. Mohon maaf, mungkin ya tidak semua gitu ya. Tetapi memang masalah yang terjadi di dalam kehidupan kamu itu aku rasa sangat bertubi-tubi banget, teman-teman. Ya, sangat bertubi-tubi banget. Kenapa itu bisa terjadi, teman-teman? Karena yang aku lihat dari kartu pertama ini ada sebuah indikasi bahwasannya magic. Ya, ada magic. Itu yang cukup terlihat jelas, ya. Selebihnya mungkin ya fitnah, adu domba, ya. Ya memang sih tujuannya adalah untuk menghancurkan kehidupan kamu. Jadi kan memang selama ini, ya mungkin sudah bertahun-tahun lamanya ya teman-teman. Seseorang ini selalu saja menyakiti kehidupan kamu. Ya, selalu saja menyakiti kehidupan kamu. Nah, jadi memang dari kartu pertama ini teman-teman, yang namanya sebuah perbuatan buruk, kamu ketika percaya bahwasannya Tuhan itu adil, kamu percaya ketika Tuhan itu maha baik, ya, kamu percaya bahwasannya setiap perbuatan apapun itu pasti akan ada karmanya, maka itu semua pasti akan terjadi. Dan bahkan mungkin kalau dikatakan ya, melihat tentang bagaimana energi ini berbicara teman-teman, selama ini ya kamu sudah cukup-cukup banget, banyak ya dijolimi, disakiti. Jadi wajar nggak sih ketika mungkin kamu punya sumpah? Wajar nggak sih ketika kamu punya doa? Ya, karena bagaimana apa namanya teman-teman, perlakuan buruk yang selalu mereka lakukan terhadap kehidupan kamu. Ya mungkin magic ini dikirimkan agar usaha kamu, rezeki kamu tuh seret, macet, mohon maaf ya. Kemudian mungkin dibuat agar kamu sakit-sakitan, keluarga kamu sakit-sakitan. Kemudian mungkin juga diadu domba rumah tangganya, keluarganya, teman-teman. Jadi memang intinya dibuat agar kamu tuh bisa benar-benar menderita. Ya. Nah, kita berbicara lagi terkait dengan sumpah ataupun doa yang aku katakan, teman-teman. Sumpahmu itu dahsyat. Kenapa? Aku yakin. Nah, aku punya Ten of Swords. Jadi dari kartu kedua ini, teman-teman, dan jika aku fokuskan energi kartu kedua ini terhadap energi dari seseorang yang aku maksud, ya, menyakiti kehidupan kamu selama ini, menjolimi, ataupun apapun itu deh bentuknya ya. Oke? Apapun itu bentuknya. Pada intinya memang dia selalu menjolimi kamu, menyakiti kehidupan kamu, teman-teman. Pada kartu kedua ini cukup menggambarkan tentang bagaimana sebuah karma itu, teman-teman. Ya? Karma itu akan berjalan dengan perlahan-perlahan, memang perlahan-lahan. Dan bahkan bisa jadi akan langsung meledak. Ya? Kamu akan melihat ledakan sumpahmu itu, teman-teman.
yang akan membuat kehidupan dari seseorang yang menyakiti kamu akan hancur. Ya, ya bisa jadi akan hancur seketika, ataupun bisa jadi akan perlahan-lahan. Aku punya Nine of Wands, 9 tongkat muncul hadir, teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang bagaimana sih pada akhirnya, ya, sumpah-sumpahmu itu benar-benar sangat keramat banget, teman-teman. Sebenarnya kalau dikatakan saat ini kehidupan dia sudah mulai ada masalah, ya cukup terlihat. Tetapi dia berupaya, berusaha untuk menyembunyikan masalah-masalah yang sedang terjadi dan dihadapi, teman-teman. Lalu siapa sih sosok orang yang selalu menyakiti kehidupan kamu, teman-teman? Yang selalu menggunakan magic, ya, selalu memfitnah, mengadu domba kamu, yang membuat kehidupan kamu selama ini berantakan, mungkin juga seperti itu ya, mohon maaf. Ya, nah, jadi sesuatu hal yang bakal mengejutkan itu, teman-teman, ketika kamu tahu, melihat dengan mata kepala kamu sendiri, teman-teman, ketika sumpahmu itu sudah benar-benar terjawab. Awal mula adalah kebangkitan dari diri kamu sih kalau aku lihat. Ya, kebangkitan di dalam diri kamu, kebahagiaan di dalam diri kamu yang mulai kamu dapatkan, kamu peroleh. Mungkin satu contoh ketika usaha kamu kembali bangkit, mungkin satu contoh ketika kesehatan kamu ataupun keluarga kamu kembali pulih, kehidupan rumah tangga kamu menjadi lebih baik, semuanya lebih baik, teman-teman, maka itulah awal kehancuran yang sesungguhnya akan terjadi terhadap orang yang selalu menyakiti kehidupan kamu, teman-teman. Karena secara nggak langsung ya, teman-teman, kebahagiaan ini cukup membuat dia itu akan sakit hati, gitu loh. Ya, kebahagiaan ini akan membuat seseorang tersebut akan semakin apa ya, menderita lah ya. Ini menderita. Ini karma yang perlahan-lahan, teman-teman, akan dia rasakan. Kemudian aku punya The Magician. Ternyata ada ikut campur tangan Tuhan, teman-teman. Keajaiban. Ya, ada ikut campur tangan Tuhan yang sebenarnya semua ini sudah terskenario ya dengan cukup baik, teman-teman. Ya, dan ini juga yang mungkin ya selama ini menjadi harapan-harapan kamu, bisa jadi ya. Karena itu tadi, teman-teman. Siapa sih yang mungkin akan ikhlas ketika bertahun-tahun dia sudah dijolimi, disakiti, dikirimkan magic guna-guna, ya selalu dibitnah, digadu domba, teman-teman. Ya, tetapi memang kamu tidak mau berbuat apapun, tidak bisa mungkin juga. Ya, tetapi itu tadi, kamu yakin dan percaya kepada Tuhan, sehingga ya Tuhan akan murka dengan segala sesuatunya, teman-teman. Ya, Tuhan akan murka, Tuhan marah dengan apa yang mungkin selama ini dia perbuat dan dia lakukan terhadap kehidupan kamu. Jadi wajar ya, ketika mungkin doa kamu, sumpah kamu itu dahsyat, gitu loh. Ya, selain hubungan kedekatan diri kamu dengan Tuhan bagus, ya teman-teman, itu juga yang mungkin membuat segala sesuatunya itu segera terjadi. Kemudian aku punya Ace of Cups sebagai energi penutup ya. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah keberkahan dan keberuntungan. Keberkahan dan keberuntungan di sini tentu ini sesuatu hal yang sangat luar biasa, teman-teman. Keberkahan kamu melihat tentang bagaimana ya pada akhirnya sebuah momen yang selama ini kamu nanti, kamu tunggu, pada akhirnya akan terjadi, ya kan? Ketika sumpahmu, teman-teman, itu dikabulkan, ya tentu ini menjadi sebuah pelajaran yang sangat begitu berharga bagi orang-orang yang selama ini sudah menyakiti kehidupan kamu, dan melihat tentang bagaimana sih seseorang, ya siapa energi dari seseorang tersebut, teman-teman. Yang jelas dia orang yang selama ini selalu berada di dalam circle kehidupan kamu sendiri, ya bisa jadi teman dekat, keluarga dekat, ataupun tetangga dekat. No, ya mungkin demikian, teman-teman, readingan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.